Halo, bertemu lagi di kuliah kimia organik untuk program keahlian analisis kimia Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Kali ini kita akan membahas materi untuk pertemuan ke-12 dari slide sifat kimia aldehida, keton, dan asam karboksilat, di mana untuk kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan sebagian dari sifat kimia aldehida dan keton. Baiklah, saya Lutfan Irvana. Mari kita mulai kuliah ini. Aldehida dan keton. Aldehida dan keton merupakan jenis senyawa kimia yang banyak dibutuhkan di bidang industri. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui beberapa cara pokok dalam mensintesis aldehida dan keton dalam industri. Formaldehida sebagai aldehida yang paling sederhana itu biasanya disintesis menggunakan oksidasi metanol, di mana di sini digunakan katalis perak dan suhu yang berkisar antara 600 sampai 700 derajat Celcius. Formaldehida sendiri biasanya dipasarkan dalam bentuk berair, yaitu larutan dengan konsentrasi 37% yang biasa kita sebut sebagai formalin. Dan formalin ini banyak digunakan sebagai disinfektan serta pengawet. Tentunya bukan untuk pengawet makanan. Kemudian, selain itu, formaldehida juga banyak digunakan dalam produksi plastik, insulasi bangunan, papan partikel, dan kayu lapis. Kemudian, contoh lainnya adalah asetaldehida yang bisa diproduksi dengan reaksi oksidasi etilena menggunakan katalis palladium tembaga dengan rentang suhu 100 sampai 300 derajat Celcius. Asetaldehida ini sendiri merupakan bahan baku produksi asam asetat serta 1-butanol dan bahan baku pembuatan banyak senyawa lainnya yang juga berguna. Aseton sebagai salah satu contoh keton yang banyak dibutuhkan di dunia dapat dihasilkan melalui oksidasi isopropil benzena, di mana aseton itu sendiri bisa juga diproduksi dari oksidasi isoprena dan oksidasi isopropil alkohol. Kegunaan aseton sendiri misalkan sebagai pelarut organik untuk resin, cat, pewarna, dan cat kuku. Juga sebagai bahan baku produksi bahan kimia lainnya, misalkan untuk memproduksi bisphenol A yang digunakan dalam produksi resin epoksi. Sementara itu, sintesis aldehida dan keton di laboratorium dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui hidrasi alkuna ujung atau alkuna terminal. Dengan katalis asam dan ion Hg2+, kita dapat mengubah 1 oktuna misalkan menjadi 2 oktanon. Dan ini sudah Anda pelajari di bab sebelumnya. Kemudian, di bab aromatik, kita juga telah belajar asilasi Friedel-Crafts, di mana di sini suatu senyawa aromatik dapat dikopling atau digandingkan dengan suatu potongan asil menggunakan katalis AlCl3 dan membentuk keton. Sementara itu, cara yang sudah Anda ketahui semenjak sekolah menengah atas dulu adalah oksidasi alkohol dan fenol. Melalui oksidasi alkohol dan fenol, misalkan kita mulai dari oksidasi alkohol dulu, kita sudah paham bahwa oksidasi alkohol primer akan menghasilkan aldehida yang kemudian bisa berlanjut menjadi asam karboksilat. Jadi ini bisa kita gambarkan dengan persamaan reaksi berikut. Alkohol primer dioksidasi menjadi aldehida. Aldehida bisa kita oksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Asam karboksilat
dapat kita reduksi menjadi aldehida, sementara aldehida juga dapat kita reduksi menjadi alkohol primer. Oksidasi alkohol ini dapat dilakukan dengan berbagai jenis reagen oksidator. Oksidator kuat, misalkan KMNO4, K2CR2O7, atau oksidator Jones yang merupakan campuran dari CrO3, H2SO4 dalam aseton, akan menghasilkan asam karboksilat secara langsung. Dengan contoh 1 oktanol kita campur dengan reagen Jones, maka produknya adalah asam oktanoat. Sementara itu, jika kita bisa menggunakan oksidator yang lebih lembut, maka kita bisa menghentikan reaksi oksidasi alkohol primer hingga tahap aldehida saja. Oksidator khusus yang diperlukan misalnya adalah piridinium klorokromat yang biasa disingkat sebagai PCC, yang merupakan campuran dari CrO3, HCl dalam piridina. Nah, ini adalah persamaan reaksi dalam menyiapkan bahan pengoksidasi yaitu piridinium klorokromat. Anhidrida kromat dicampurkan dengan HCl dalam piridina, kemudian akan menjadi piridinium klorokromat yang pada intinya adalah sebuah garam. 1 oktanol sebagai salah satu contoh alkohol primer, bila kita campurkan dengan piridinium klorokromat dalam pelarut CH2Cl2 misalkan di suhu kamar, maka akan menghasilkan aldehida oktanal. Di lain pihak, keton dapat kita dapatkan melalui oksidasi alkohol sekunder. Jadi, alkohol sekunder kita oksidasi akan menjadi keton. Keton bisa kita reduksi kembali menjadi alkohol sekunder. Contohnya adalah sikloheksanol. Sikloheksanol, bila kita oksidasi dengan anhidrida kromat dalam larutan asam dalam aseton atau reagen Jones akan menghasilkan sikloheksanon. Oksidator PCC juga akan mengoksidasi alkohol sekunder menjadi keton. Lain dengan alkohol primer dan sekunder, Anda juga sudah mengetahui bahwa alkohol tersier tidak dapat dioksidasi dengan cara-cara yang telah disebutkan, karena alkohol tersier tidak memiliki atom hidrogen alfa. Sementara itu, senyawa fenol, khususnya senyawa yang memiliki 2 gugus OH yang berposisi orto atau para, dapat dioksidasi. Misalkan 1,4-dihidroksibenzena atau hidroquinon itu bisa kita oksidasi menjadi 1,4-benzoquinon atau quinon. Nah, sifat kimia dari senyawaan fenolik ini lazim dimanfaatkan sebagai antioksidan. Misalkan antioksidan yang nanti akan kita bahas dalam mata kuliah analisis pangan. Cara kerja dari antioksidan ini ialah mencegah oksidasi senyawa lain yang kita anggap penting, misalkan komponen-komponen bahan makanan, dengan mengorbankan dirinya teroksidasi, dan produk oksidasi ini akan stabil karena resonans. Contohnya adalah BHA atau butylated hydroxyanisole. BHA ini biasa dipakai sebagai antioksidan dalam bahan pangan, khususnya produk daging. Contoh lainnya adalah BHT atau butylated hydroxytoluene yang biasa digunakan dalam bahan pangan maupun pakan ternak, minyak nabati, bahkan di minyak pelumas, karet sintetik, dan plastik yang tentunya tidak boleh kita makan. Selanjutnya, untuk meyakinkan diri Anda bahwa Anda sudah paham atau belum mengenai materi-materi yang disajikan,
silahkan Anda coba kerjakan latihan berikut secara mandiri. Untuk dapat memahami sifat kimia aldehida dan keton, akan sangat baik jika kita mulai dengan mengapresiasi, dengan memahami lebih dalam mengenai struktur senyawa karbonil itu sendiri. Anggaplah kita punya senyawa karbonil sederhana seperti ini yang memiliki dua R dan R aksen. Dapat kita amati dari bagan ini bahwa hibridisasi karbonil di sini adalah sp2. Sehingga R aksen, dan oksigen berada di satu bidang dengan sudut ikatan masing-masing 120 derajat khas karbon sp2. Selain itu, kita juga tahu bahwa oksigen di situ memiliki dua pasangan elektron bebas. Kemudian, panjang ikatan CO di sini adalah sekitar 1,24 angstrom yang pada intinya lebih pendek dari ikatan CO yang ada di alkohol dan ether yang kira-kira sepanjang 1,43 angstrom. Ini terjadi karena ikatan CO di sini terdiri atas dua jenis ikatan, yaitu ikatan pi dan ikatan sigma. Ikatan pi di sini dibentuk dari tumpang tindih orbital P yang dimiliki karbon dan orbital P yang dimiliki oksigen. Kemudian, bila kita perhatikan lebih dalam lagi, oksigen golongan 6A itu lebih elektronegatif daripada karbon. Ini akan menyebabkan elektron ikatan CO lebih tertarik ke arah O, sehingga terjadi polarisasi ikatan CO, di mana oksigen lebih kaya elektron dibandingkan karbonil yang lebih miskin elektron. Secara sederhana, kita bisa lambangkan polarisasi ikatan ini dengan notasi ini, atau dengan notasi delta. Di samping itu, gugus karbonil sendiri ternyata memiliki dua bentuk resonans, di mana bentuk pertama karbonilnya netral, dan bentuk kedua bisa kita dapatkan dengan memindahkan elektron ikatan pi di sini menjadi pasangan elektron bebas tambahan di oksigen. Sehingga kita bisa lihat pada bentuk resonans kedua ini, karbonil punya muatan positif, sementara oksigen itu punya muatan negatif. Nah, jika kita bayangkan ikatan C rangkap 2C yang ada pada alkena, tentu di sini terlihat perbedaan yang signifikan dengan ikatan rangkap yang ada di CO karbonil. Terutama dalam hal ikatan rangkap CC dalam alkena itu tidak terpolarisasi. Ya, sedangkan ikatan rangkap pada CO itu terpolarisasi, sekali lagi dengan kutub positif ada di C dan kutub negatif ada di O. Ini menyebabkan reaktivitas yang khas untuk gugus karbonil ini berbeda dari gugus alkena. Kalau alkena itu Anda sudah pelajari, ia dapat bereaksi dengan mudah dengan elektrofili atau zat-zat yang menyukai zat lain yang kaya elektron, maka posisi karbonil di sini yang miskin elektron itu mudah diserang oleh nukleofili. Sementara itu, oksigen karbonil di sini karena muatannya yang negatif itu bersifat basa Lewis yang dapat bereaksi dengan asam, misalkan proton atau asam Lewis. Sifat gugus karbonil yang tadi terpolarisasi akan menyebabkan gugus ini dapat mengikuti reaksi adisi nukleofilik. Ada dua mekanisme umum reaksi adisi nukleofilik. Yang pertama adalah mekanisme yang terjadi jika kita menggunakan nukleofili kuat.
Di sini, nukleofili kuat akan menyerang secara langsung atom C karbonil, lalu atom oksigen karbonil akan menjadi bermuatan negatif. Nah, akan terbentuk zat antara berupa anion ini, yang kemudian oksigen negatifnya dapat mengambil proton atau H+ dari pelarut, misalkan air. Sehingga di akhir kita akan punya suatu senyawa yang memiliki karbon yang terikat pada nukleofili dan gugus hidroksil. Ya, jadi tolong dicatat bahwa gugus hidroksil di sini awalnya adalah oksigen karbonil. Bila kita perhatikan lebih dalam lagi, geometri reaktan ini berbeda dengan geometri produk. Sebelum reaksi terjadi, senyawa karbonil itu memiliki bentuk atau geometri trigonal planar. Ketika nukleofili sudah masuk ke dalam gugus karbonil, terbentuk zat antara yang memiliki geometri tetrahedral. Dan kemudian ini bertahan sampai terbentuk produk akhir yang juga memiliki geometri tetrahedral. Mengapa kita harus memperhatikan perubahan geometri ini? Ini penting nanti dalam membahas reaktivitas relatif antara aldehida dan keton. Contoh-contoh reaksi yang mengikuti mekanisme ini adalah reaksi adisi sianida, adisi bereaksi Grignard, dan adisi asetilida pada senyawa karbonil. Mekanisme umum yang kedua adalah ketika kita menggunakan nukleofili lemah. Nukleofili lemah baru dapat menyerang atom C karbonil setelah atom oksigen karbonil terprotonasi oleh katalis H+. Ya, jadi sebelum nukleofili lemah bisa masuk ke sini, oksigen karbonil itu akan bereaksi dahulu dengan proton atau asam yang ada di campuran reaksi, membentuk ion ini. Nah, protonasi ini mengakibatkan muatan positif parsial pada C karbonil akan meningkat. Kenapa? Karena Anda bisa perhatikan bahwa ion positif ini memiliki dua bentuk resonans. Resonans pertama adalah muatan positif ada di oksigen, sementara bentuk resonans kedua itu kita bisa dapatkan dengan memindahkan ikatan PCO ini ke oksigen, sehingga oksigen menjadi netral, jadi gugus hidroksil normal, dan karbonnya menjadi karbokation. Ya, nah sekali lagi ini kan resonans ya, jadi di dunia nyata struktur dari ion ini adalah rata-rata dari kedua bentuk resonans ini, dan itu kita simpulkan dengan menyatakan bahwa reaksi oksigen karbonil dengan proton itu akan meningkatkan muatan positif di atom C karbonil. Nah, dengan muatan positif yang semakin meningkat ini, maka nukleofili lemah itu dapat masuk ke C karbonil dan menghasilkan produk yang sebetulnya polanya sama seperti mekanisme yang sebelumnya, yaitu senyawa yang memiliki karbon yang terikat pada nukleofili dan gugus hidroksil. Reaksi yang mengikuti mekanisme ini adalah adisi alkohol serta adisi air. Mari kita lihat satu persatu contoh-contohnya. Adisi alkohol. Alkohol adalah nukleofili lemah. Jadi reaksi adisi alkohol akan mengikuti pola mekanisme kedua yang tadi baru saja dijelaskan. Mekanisme kedua ini memerlukan proton atau asam ya untuk membantu nukleofili lemah dapat masuk ke karbon karbonil. Nah, jika kita menggunakan alkohol sebagai nukleofili, produk yang akan kita dapatkan adalah pertama produk dengan karbon yang terikat pada gugus alkoksi dan gugus hidroksil. Ya. Produk ini diberi nama hemiasetal. Ya, jadi kelompok senyawa yang punya C yang mengikat
alkoksi dan hidroksi, atau C yang punya eter dan alkohol, itu kita sebut hemiasetal. Nah, reaksi tidak berhenti sampai di sini. Jika kita gunakan alkohol yang berlebih, ya, maka kita bisa memicu reaksi kedua, yaitu hemiasetal, ya, menggunakan katalis proton yang sama tadi, bisa tersubstitusi, ya, gugus hidroksilnya, sehingga di ujung kita akan dapatkan asetal, yaitu senyawa organik dengan karbon yang mengikat dua gugus alkoksi atau dua gugus eter. Baiklah, sekarang kita bahas mekanisme reaksi pembentukan hemiasetal. Mekanisme reaksi pembentukan hemiasetal terdiri atas 3 tahap. Pertama, oksigen karbonil diprotonasi oleh katalis asam. Ini akan menghasilkan karbokation yang terstabilkan oleh resonans. Kedua, oksigen alkohol kemudian menyerang karbon karbonil. Dan hasil dari serangan ini kemudian akan kehilangan satu proton dari oksigen positif, sehingga menghasilkan hemiasetal. Yang perlu dicatat dari mekanisme ini adalah setiap tahap merupakan reaksi reversibel atau dapat balik. Dalam istilah reaksi asam basa, asam-asam yang memulai setiap tahap itu diubah menjadi asam produk yang kekuatannya mirip, sehingga reaksinya menjadi reversibel. Jika kita menggunakan alkohol yang berlebih, atau kita lakukan reaksi ini dalam pelarut alkohol sehingga jumlah alkohol jauh melebihi jumlah senyawa karbonil, maka hemiasetal dapat masuk ke mekanisme pembentukan asetal. Mekanisme pembentukan asetal terdiri atas langkah-langkah berikut. Pertama adalah oksigen akan terprotonasi. Yang perlu dicatat di sini adalah kedua oksigen ini sebetulnya dapat terprotonasi. Akan tetapi, protonasi oksigen gugus hidroksil itu dapat berlanjut ke hilangnya H2O sebagai gugus pergi yang membentuk sebuah karbokation, yang mana karbokation ini juga terstabilkan oleh resonans. Kemudian oksigen dari alkohol yang kita gunakan berlebih di sini akan menyerang karbon. Dan hasil dari serangan ini selanjutnya dapat kehilangan proton, membentuk asetal. Mekanisme pembentukan asetal sebetulnya mirip dengan mekanisme SN1. Akan tetapi, seperti pembentukan hemiasetal, setiap langkah pembentukan asetal itu adalah reaksi reversibel atau dapat balik. Adisi alkohol pada keton, seperti halnya adisi alkohol pada aldehida, itu secara berturut-turut akan menghasilkan hemiketal dan ketal. Mari kita lihat contohnya. Ini yang kita maksud sebagai hemiketal. Perbedaannya dengan hemiasetal adalah karbon yang memiliki alkohol dan eter pada hemiketal itu memiliki dua gugus R. Lain halnya dengan hemiasetal, di mana salah satu R ini adalah hidrogen. Begitu juga pada ketal. Dalam ketal, karbon yang mengikat dua gugus eter itu memiliki dua gugus alkil. Mekanisme dalam pembentukan hemiketal dan ketal dapat Anda analogikan dengan mekanisme pembentukan hemiasetal dan asetal. Hanya saja kita mulai dari sebuah keton. Di samping itu, aldehida atau keton dengan gugus OH di posisi gamma atau delta
dapat mengalami adisi nukleofilik intramolekul, yaitu reaksi seperti tadi namun terjadi dalam satu rantai molekul, membentuk hemiasetal siklik segi 5 atau segi 6. Dan ini merupakan dasar dari siklisasi struktur karbohidrat. Mari kita lihat contoh dasarnya. Misalkan di sini kita memiliki suatu senyawa yang memiliki gugus aldehida dan gugus alkohol. Misalkan senyawa 5-hidroksipentanal, di mana gugus alkoholnya ada di posisi delta relatif dari posisi gugus formil. Seperti halnya pada pembentukan hemiasetal yang antar molekul tadi, serangan dari oksigen alkohol yang dibantu oleh protonasi oksigen karbonil. Ini akan menghasilkan sebuah produk kationik yang nanti dapat melepaskan satu proton membentuk hemiasetal siklik. Pada saat membahas kimia karbohidrat nanti, Anda akan banyak melihat bentuk segi 6 hemiasetal siklik seperti ini, yang merupakan dasar dari struktur siklik karbohidrat. Karbohidrat adalah molekul organik polihidroksialdehida atau polihidroksiketon. Jika kita gunakan glikol atau 1,2-diol sebagai alkohol dalam reaksi pembentukan hemiasetal dan asetal, maka kita akan mendapatkan asetal siklik yang dalam aplikasinya, terutama dalam sintesis kimia organik, itu berguna sebagai gugus pelindung. Misalkan aseton. Misalkan dalam prosedur sintesis kimia organik yang kita akan lakukan pada molekul ini, kita hanya ingin melakukan perubahan di 2 karbon ini, atau salah satunya. Tapi kita tidak ingin gugus ini berubah. Nah, salah satu cara untuk melindungi gugus ini adalah dengan mengubah gugus karbonil ini menjadi sebuah asetal siklik. Asetal siklik di sini terbentuk karena alkohol yang kita pakai memiliki 2 gugus OH, yang mana setiap gugus OH-nya bisa bereaksi dengan karbon-karbonil seolah seperti 2 alkohol bereaksi dengan 1 gugus karbonil. Yang perlu diperhatikan dalam aplikasi penggunaan asetal sebagai gugus pelindung adalah sifat reaksi pembentukan asetal yang reversibel atau dapat balik. Sehingga untuk mengatasi pembentukan rendemen produk terproteksi atau terlindungi yang terlalu rendah, maka alkohol berlebih dan distilasi segera air yang terbentuk dapat kita lakukan agar reaksi pembentukan asetal ini bergeser kesetimbangannya ke arah kanan atau ke arah produk asetal. Gugus pelindung yang baik harus bersifat lembab dalam prosedur sintesis yang akan kita lakukan. Akan tetapi kita harus punya 1 atau 2 cara yang cukup mudah untuk melepaskan kembali gugus pelindung ini. Dan asetal itu cocok untuk tujuan ini karena asetal dapat dihidrolisis dengan air berlebih dan katalis asam. Jadi cukup mudah untuk dicopot kembali. Selanjutnya, reaksi pembentukan asetal dapat kita singkat dengan menulisnya seperti ini. Ya, senyawa karbonil, misalkan di sini benzaldehida, kita campurkan dengan metanol berlebih misalkan, dan kita tambahkan asam yang berlebih juga, maka akan didapatkan asetal benzaldehida dan air. Sementara itu, reaksi kebalikannya dapat kita tuliskan secara singkat seperti ini. Asetal benzaldehida ditambahkan
air dan katalis asam itu menjadi benzaldehida dan 2 buah metanol. Ya, jadi 2 gugus metoksi ini setelah dihidrolisis akan menjadi 2 metanol. Nah, selanjutnya, agar Anda bisa lebih paham mengenai reaksi pembentukan hemiasetal dan asetal ini, silahkan Anda kerjakan latihan ini secara mandiri, dan ingat, latihan ini dirancang agar Anda bisa menyelesaikannya dengan melihat kembali prinsip-prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya di pertemuan kali ini. Semangat! Nukleofili lemah kedua yang dapat bereaksi adisi nukleofilik dengan sebuah karbonil adalah air. Hasilnya adalah sebuah hidrat, suatu senyawa organik di mana ia memiliki sebuah C yang mengikat 2 gugus alkohol. Hidrat tidak dapat diisolasi karena mudah melepas air kembali membentuk senyawa karbonil. Lihat panah reaksi ini yang menunjukkan bahwa reaksi ini adalah reaksi reversibel. Pengecualian ialah hidrat dari trikloroasetaldehida atau yang kita sebut sebagai kloral hidrat yang terstabilkan oleh pengaruh penarikan elektron dari 3 gugus Cl secara induksi. Nah, untuk menantang pemahaman antar bab Anda sampai sejauh mana di titik ini, silahkan Anda coba kerjakan latihan berikut ini. Hidrolisis CH3CBr2 CH3 dengan NaOH tidak menghasilkan CH3COH2 kali CH3, tetapi malah menghasilkan aseton. Coba Anda jelaskan. Yang perlu saya beri petunjuk adalah hidrolisis di sini maknanya adalah kita campurkan senyawa 2,2-dibromopropana ini dengan larutan NaOH berair. Jadi di situ akan ada air dan OH-, ya. Nah, di sini Anda harus mengingat apakah mereka akan melakukan SN2 atau SN1, dan kemudian ditambahkan dengan informasi yang baru saja saya sampaikan bahwa 2,2-propanadiol itu adalah suatu hidrat, dan hidrat itu tidak stabil dan mudah melepas air kembali membentuk senyawa karbonil. Silahkan Anda jelaskan kenapa reaksi ini tidak menghasilkan 2,2-propanadiol tadi, tetapi malah menghasilkan aseton atau propanon. Bisa ya? Bisa dong. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pertama, nukleofili kuat yang dapat bereaksi adisi nukleofili dengan gugus karbonil. Adisi sianida dapat kita lakukan pada suatu senyawa karbonil dengan mencampurkan senyawa karbonil tersebut dengan HCN dibarengi dengan KOH. Nah, reaksi ini akan menghasilkan suatu produk yang kita sebut sebagai sianohidrin. Mekanisme reaksi pembentukan sianohidrin ini terdiri atas 2 tahap utama. Tahap pertama adalah reaksi asam basa antara HCN yang merupakan suatu nukleofili lemah dengan gugus hidroksida dari basa yang kita pakai, misalkan dari KOH tadi. Ini akan menghasilkan ion sianida, yaitu suatu nukleofili kuat, dan air. Nah, ion sianida nukleofili kuat ini kemudian akan melakukan reaksi adisi nukleofili dengan karbonil melalui mekanisme jenis pertama yang tadi sudah dijelaskan di awal kuliah. Apa yang terjadi di sini adalah serangan langsung dari nukleofili kuat ke karbon-karbonil sehingga mengusir ikatan PiCO menjadi pasangan elektron bebas oksigen yang bermuatan negatif di sini. Nah,
Oksigen yang bermuatan negatif di sini kemudian dapat mengambil satu proton dari HCN yang masih berada di campuran reaksi, membentuk sianohidrin dan ion sianida kembali. Silakan uji pemahaman Anda dengan melakukan latihan berikut. Tuliskan persamaan untuk adisi HCN pada A benzaldehida dan B aseton. Saya yakin Anda semua bisa menjawab ini dengan baik. Kemudian, kita lihat adisi reaksi Grignard dan asetilida sebagai contoh nukleofili kuat selanjutnya. Adisi reaksi Grignard pada senyawa karbonil dilanjutkan dengan hidrolisis asam, produk alkanolatnya akan menghasilkan alkohol. Yang perlu dicatat adalah reaksi ini tidak reversibel karena kebasaan reaksi Grignard jauh lebih besar daripada produk alkanolatnya. Reaksi ini terjadi melalui mekanisme berikut. Di sini, gugus alkil reaksi Grignard akan bersifat negatif dan menjadi nukleofili kuat yang mana akan menyerang karbon-karbonil secara langsung, mengusir ikatan PCO menjadi muatan negatif di oksigen, kemudian oksigen negatif ini akan dikompleks oleh sisa dari reagen Grignard yaitu MgX. Kemudian langkah selanjutnya hidrolisis ini akan mengubah kompleks oksigen MgX menjadi gugus alkohol dan garam yang lebih stabil ini. Nah, produk dengan kompleks O dan MgX ini itu kita sebut sebagai magnesium alkanolat. Kita bisa manfaatkan reaksi antara karbonil dengan Grignard ini untuk menghasilkan berbagai jenis alkohol, di mana bergantung pada jenis R yang kita buat sebagai reagen Grignard, kita bisa buat alkohol yang sangat beraneka macam rupanya. Nah, formaldehida, ya, aldehida yang paling sederhana dan satu-satunya aldehida yang punya dua hidrogen di karbon-karbonilnya, itu akan menghasilkan alkohol primer. Ya, karena pada intinya reagen Grignard akan mengadisi karbon-karbonil, kemudian kompleks magnesium alkanolat itu akan berubah menjadi gugus alkohol setelah dihidrolisis. Aldehida lainnya yang lebih rumit daripada formaldehida, yaitu yang hidrogen formilnya hanya satu dan satunya lagi adalah gugus R, itu akan menghasilkan alkohol sekunder. Kemudian keton akan menghasilkan alkohol tersier. Sekarang mari kita lihat dua contoh soal agar kita bisa lebih paham lagi dengan reaksi antara karbonil dan reagen Grignard ini. Contoh pertama, apakah produk yang diharapkan dari reaksi etil magnesium bromida dengan 3 pentanon yang diikuti dengan hidrolisis? Nah, mari kita lihat. 3 pentanon direaksikan dengan etil magnesium bromida. Reagen Grignard sekali lagi adalah reagen dengan karbon yang bersifat negatif, sehingga karbon ini dapat menyerang secara langsung karbon-karbonil ya melalui mekanisme tipe pertama tadi. Serangan akan menyebabkan oksigen bermuatan negatif dan ini akan dikompleks oleh sisa dari reagen Grignard tadi. Hidrolisis kemudian akan mengubah kompleks ini menjadi gugus hidroksil. Dengan demikian, produk yang dapat kita harapkan dari reaksi antara etil magnesium bromida dan 3 pentanon adalah 2 etil 2 pentanol. Contoh kedua, ini adalah contoh berpikir mundur.
Tunjukkan bagaimana alkohol berikut dapat disintesis dari reaksi Grignard dan senyawa karbonil. Mari kita analisis jawabannya. Pertama, kita bisa memilih rute seperti ini, di mana potongan CH3 di sini berasal dari suatu reagen Grignard, dalam hal ini metil magnesium bromida. Dengan demikian, potongan yang lain yang mengandung gugus OH ini berasal dari sebuah senyawa karbonil, yaitu benzaldehida. Dengan demikian, jika kita tulis dengan lengkap, maka rute pertama dapat kita lakukan seperti ini. Kita campurkan benzaldehida sebagai calon untuk membentuk potongan ini dengan metil magnesium bromida, di mana metil dari reagen ini akan menyerang karbon karbonil ini dan menjadi metil di produk. Ya, jangan lupa reaksi antara karbonil dan Grignard itu perlu diolah dengan larutan asam berair terlebih dahulu sebelum kita bisa mendapatkan alkoholnya. Kemudian kita juga bisa mengambil rute kedua, karena potongan fenil ini dapat juga berasal dari sebuah fenil magnesium bromida, suatu reagen Grignard, sehingga potongan selainnya ini berasal dari suatu karbonil, yaitu etanal atau asetaldehida. Dengan demikian, rute kedua bisa kita tulis secara lengkap seperti ini. Pertama, kita campurkan fenil magnesium bromida dengan etanal atau asetaldehida. Gugus fenil dari reagen Grignard akan menyerang karbon karbonil dari etanal. Ya, kemudian kompleks O dan MgBr ini akan kita bubarkan dengan hidrolisis asam, sehingga kita bisa dapatkan produk ini melalui dua rute tersebut. Kemudian, nukleofilik kuat selanjutnya adalah ion asetilida. Ini yang sudah juga muncul beberapa kali di bagian-bagian sebelumnya. Adisi asetilida serupa dengan adisi reaksi Grignard dan menghasilkan alkohol asetilenik, yaitu senyawa alkohol yang juga mengandung gugus asetilenil. Reaksi ini juga tidak reversibel, dan kita bisa bayangkan bahwa asetilida di sini sebagai nukleofilik kuat dapat langsung menyerang karbon karbonil, mengusir ikatan pi menjadi muatan negatif oksigen, dan kemudian dengan hidrolisis bersuasana asam kita bisa ubah garam ini menjadi suatu gugus alkohol. Selanjutnya, untuk meyakinkan diri Anda bahwa Anda sudah paham atau belum mengenai materi-materi yang disajikan, silahkan Anda coba kerjakan latihan berikut secara mandiri. Nomor pertama adalah reaksi maju, sementara nomor kedua adalah soal berpikir mundur dari produk menjadi reaktan. Bisa ya? Semangat!